kita mulai selanjutkan soal yang ke-3 dan 4 dan 5 ya. Kemarin sudah kita soal 1 dan 2. Pertanyaan soal nomor 3. Sebuah 400 MVA 240 kV per 24 kV 3-phase Y delta transformer ya, memiliki rangkaian impedansi seri itu adalah 1,2 plus J 6 ohm. Nah, jadi ini adalah trafo ya. Ini adalah trafonya. Nah, itu ratingnya tadi berapa? Ya 400 MVA ya. 400 MVA 240 per 24 kV. 240 per 24 kV. Nah, dia berarti step down ya. Kemudian impedansi serisnya adalah 1,2 plus J6 di sisi high side voltage ya, di sisi high-nya. Nah, kemudian transformer ya, menyuplai ya, beban 400. Transformer is supplying a 3-phase load 400 MVA. Kemudian power faktornya adalah 0,8. 0,8. Jadi dia PF-nya ingat ya, PF-nya ditulis dulu 0,8. Lagging artinya tertinggal, berarti negatif ya. Di terminal 24 kV ya, di sisi low-nya. Kemudian primary di sisi primernya ya, disuplai dari feeder atau dari penyulang yang memiliki impedans. Nah, ini impedansi dari feedernya yaitu berapa? 0,6 J 1,2. Nah, kemudian ini adalah rangkaian per fasanya, ekivalensi rangkaian tiap fasanya ya. Di sini adalah sebesar I di feeder ke sebuah trafo. Kemudian impedansinya 1,2 plus J6 ohm di trafo. Perbandingan trafonya ini 240 per 24 kV, kapasitasnya 400 MVA, menyuplai sebuah beban 4. Berapa tadi bebannya? 400 MVA juga ya. 400 MVA di mana power faktornya adalah 0,8. Disuruh menentukan tegangan line to line ya di sisi terminal, di sisi high voltage pada trafo dan juga di sisi feedernya. Nah, satuannya ini kemarin dikasih clue, satuannya adalah dalam kV. Mari kita coba kerjakan. Dulu ya. Nah, kita tahu bahwa S-nya sama dengan berapa? 4000 MVA ya, 400 MVA. 400 MVA. Kemudian sudutnya adalah lagging ya. Kalau kita punya PF-nya 0,8 atau cos theta sama dengan 0,8, jadi theta-nya itu arcestan 0,8, jadi sekitar 36,8 ya, 36,8 derajat. Ini adalah 36,8 derajat.
Nah, ini satuannya masih dalam MVA, kita ubah dulu ke KV ya. Sehingga S-nya sama dengan 400 tambah 0,3 400.000 sudut 36,8 derajat. Ini satuannya sudah KV. Kemudian di sisi sekunder dari trafo ya, menyuplai beban yaitu di V2 aksen. Sehingga kita tentukan dulu nilai V2 aksen ya. V2 aksen itu sama dengan V sumber dari trafonya yaitu 240 ya, V pasa dibagi akar 3. Dibagi akar 3 sama dengan 138,564 kilovolt. Kemudian ini konsep 3 pas saja ya. VL atau V pasa sama dengan VL per akar 3 kan. Line to line per akar 3. Kemudian selanjutnya di sisi sekunder dan kita ketemu V2 nya sekian, selanjutnya adalah I. Kita mencari I ya, di sisi feedernya yaitu I1. Kita mencari I1 ini ya, dan mencari nilai I1 ini. Nah, I1 gimana besarnya I1? Kalau dari situ bisa kita lihat bahwa I1 ya dengan konsep 3 pas ya, itu sama dengan S per 3V ya. SL3 pas, S3 pas dikalikan dibagi 3V pas. I1 itu juga adalah pas. Ini dari mana? Ini dari konsep ini. Bahwa S3 pas itu sama dengan 3VP dikalikan IP. Conjugate. Dari sini kita bisa menentukan nilai ini. Nah, sehingga I1-nya dengan I1 sama dengan berapa? S-nya tadi berapa S-nya? 400.000 ya. Lagging tertinggal ya, sorry berarti lagging ini negatif, di sini negatif. Ya, 400.000 sudutnya adalah negatif 36,87 derajat dibagi 3 dikalikan VP-nya tadi berapa VP? Ini ya. Berikan VP yaitu 138,564. Satuannya udah KV dua-duanya sehingga ini menjadi sama dengan 962,25 ya. Sudut negatif ya. Negatif. Ini kan sudut 0 yang di bawahnya. 38 min 0 berarti sudutnya tetap sama 36,80 derajat. Nah, ini adalah I1. Ini adalah nilai dari I1 ya. 962 ya, 962. I1 sudah ketemu sehingga kita mencari apa lagi yang belum. V2 sudah, kemudian I1 sudah, kita mencari V1 ya. Nah, di situ V1 ya
V1 kalau dari hukum Ohm di gambar, ya, itu kan V1 sama dengan ya, V1 ini V1 sama dengan V2 aksen ditambah ZE, ya, Z-nya trafo dikalikan I1 kan. Kita lihat dari gambar ini. Nah, V1 ya, V1 itu sama dengan V di sini ditambah V di sini. Sehingga V1 nilainya menjadi ya, V1 sama dengan V2 aksennya berapa? 138,564 ya. Sudutnya 0 derajat ditambah Z trafonya berapa? Impedansi trafo 1,2 plus J6 dikalikan 9 ini ya, dikalikan ini. Di sini itu dikalikan nggak muat ternyata. Kita perkecil dulu aja tulisannya. Nah, V1 sama dengan 138,564, sudutnya adalah 0 derajat ditambah impedansi ditambah impedansi pada trafo 1,2 ditambah J6 dikalikan I-nya itu 962,25, sudutnya negatif 36,87 derajat. Gitu ya. Dikalikan 10 pangkat min 3 ya, biar menjadi kilovolt, lebih kecil nanti satuannya, yaitu sama dengan dikalikan kan ketemu 143 sudut 1,57 derajat. Satuannya adalah kilovolt. Nah, ini adalah V1-nya ya. V1 sudah ketemu, I1 sudah, kemudian V1-nya sudah. Nah, sehingga pertanyaan yang pertama ya. Pertanyaan yang pertama tadi disuruh mencari nilai line to line atau V line to line di sisi high voltage terminal. Ya, ini kan V fasa. Kalau V to line itu V L to L berarti VLL ya, V1 LL. Kenapa V1? Berarti kan kalau sisi high-nya berarti di sini kan, sisi high voltage-nya. Ya, sisi high voltage-nya itu ada di sini. Sehingga adalah sisi high voltage-nya itu miliknya V1 ya. V1 L to L sama dengan tinggal akar 3 dikalikan PP ya, dikalikan V1 tadi ya, berarti dikalikan
143 ya, dikalikan 143 sudutnya 1,57 derajat KV. Nah, sehingga V line to line nya kalau dikalikan akan ketemu 247,69 sudutnya 1,57 derajat KV. Nah, inilah sisi di hex voltage nya. Nah, ini untuk yang jawaban pertama. Kemudian untuk jawaban yang kedua, kita harus mencari di sisi endingnya, yaitu di sisi VS ya, di sisi VS. Sehingga kita harus cari VS berarti ya. VS sama dengan, kalau kita lihat gambarnya, S di sini ya. Berarti V di sini ya, ditambahkan V yang meliputi total dari impedansi trafo dan impedansi saluran. Nah, sehingga VS kita yang berbeda. VS sama dengan yang punyanya V aksentual ini berapa? 138,564 sudutnya 0 derajat. Kemudian ditambah total impedansi ya, trafo dan saluran. Trafonya 1,2, salurannya 0,6, berarti 1,8 ditambah J 7,2 dikalikan I ya, yaitu 962,25 sudutnya negatif 36,87. Nah, dikalikan 10 pangkat min 3. Nah, sehingga PS nya jika kita kalikan akan menghasilkan 144 ya, 177 sudutnya 1,79 derajat satuannya KV. Sehingga VSLL-nya ya, yaitu di sisi ending feedernya ya, VSLL-nya sama dengan akar 3 dikalikan 144,177 sudut 1,79 derajat KV. VSLL-nya sama dengan 249, salah nulis, 2,49 ya, 249,72 KV sudutnya 1,79 derajat. Nah, ya. Kalau KV-nya satuan kita taruh di belakang. Nah, ini adalah jawaban nomor A. Clear ya, gampang. Jadi langkahnya kita cari dulu V1LL-nya, V1LL-nya, kemudian kita cari V1 pasanya, kita cari VLL-nya. Kemudian ini kita cari VS pasanya, kemudian kita cari VS line to line-nya. Kemudian untuk yang B ya,
Baik, untuk yang nomor B, yang nomor B dengan yang diketahui sama. Kemudian nomor B perintahnya adalah dengan transformer rate value itu sebagai basis, maka disuruh menyatakan semua impedance itu dalam bentuk PU. Nah, sehingga ZB, ya, untuk nomor B ini, ZB sama dengan ZB itu Z basis. Kita tahu bahwa ZB sama dengan VB D kuadrat per SB ya, per SB. Sehingga VB-nya berapa? V basisnya adalah 240 dikuadratkan, kemudian SB-nya adalah 400. Sama dengan 144 ohm. Nah, ini ZB-nya. Nah, ZB sudah diketahui, maka kita bisa menentukan transformer dan juga feeder impedance itu dalam bentuk per unit. Yang pertama adalah impedansi pada transformer, itu impedansi aktualnya, itu 1,2 ditambah J6 dibagi Z-base-nya, yaitu 144. Sama dengan, kita hitung, ketemu 0,008333 ditambah J 0,04166 PU. Nah, itu impedansi pada trafo. Kemudian impedansi pada feeder atau penyulang ya, sama dengan impedansi aktualnya 0,6 tambah J 1,2 dibagi impedansi base-nya, yaitu 144. Sehingga sama dengan 0,004166 dijumlah J 0,00833, satuannya sama, yaitu P. Nah, sebelum sampai sini sudah ya pertanyaan nomor 1 yang ini untuk all impedance dalam bentuk unit. Dan nomor 2 dengan per unit value terus menentukan V line to line sama VS-nya atau V feeder ya, atau yang dikirim oleh feeder. Nah, untuk itu kita perlu tahu I dalam satuan PU ya. Semua harus dalam satuan PU karena working di dalam PU unit, perintahnya seperti itu. Cek dulu tanggalkan belum. Nah, sehingga kita tentukan dulu nilai I dalam PU ya. I sama dengan 1 sudut laggingnya ya, itu negatif 36,87 derajat dibagi I base-nya, yaitu 1 sudut 0 derajat, sama dengan 1 sudut min 36,87 derajat, satuannya sudah PU. Nah, sehingga kita bisa menentukan V ya, V di V1, yaitu di high voltage pada trafo, yaitu V1 sama dengan 1,0 sudutnya 0 derajat ditambah 0,008333 ditambah
J 0,04166 dikalikan I. Dikalikan I yaitu ini ya. 1 sudut min 36,87. Nah, satunya sudah dalam PU ini. Sehingga V1 sama dengan 1,0325 sudut 1,57 derajat, satunya dalam PU. Nah, ini adalah V1. Kemudian kalau kita ingin mencari dalam bentuk KV, tinggal dikalikan dengan base-nya untuk menyocokkan saja ya. Ini dalam bentuk PU. Kalau kita ingin membalikkan dalam bentuk KV, ya, tinggal dikalikan saja V dalam bentuk KV, yaitu ini dikalikan V base-nya. Ya, coba 1,03205 dikalikan V base-nya berapa? 240. Maka akan ketemu 247,69 KV. Nah, ini ternyata sama dengan yang atasnya ya. Sama enggak harusnya? Nah, harusnya sama dengan yang ini ya, V1LL ya. 247,69 sama ya, 247,69 ini kurang 4 ya. Sehingga ini adalah VLL-nya ya, sama ya. Ini adalah VLL. V1LL, yaitu yang ada di trafo hex voltage. Kemudian yang kedua adalah V di ending point di feedernya. Sehingga yang dimaksud adalah VS ya. VS sama dengan 1 sudut 0 derajat ya, ditambah 0,0125 ditambah J 0,05 dikalikan I. I-nya adalah 1 sudut min 36,87 derajat. Nah, ini sama dengan V1, VS-nya sama dengan 1,0405 sudut 1,79 derajat, satunya dalam P. Sehingga kalau ingin cari apa namanya ditanya tadi, VLL di sending end of the feeder, tinggal dikalikan saja sama V base-nya. Ketika kita ingin cari VS line to line di ending point nya sama dengan 1,0405 sudut 179 derajat dikalikan V base-nya. Sama dengan VSLL-nya sama dengan 249,72
0,72, sudutnya 1,79 derajat. Contohnya adalah 2 volt. Sama ya, 249,72. Ini lihat tadi 1,79 derajat. Sama dengan yang ini ya. Yang atasnya kurang sudutnya ini. Ini harus ada sudut 157 ini ya. Ini sudut 1,57 derajat. Sehingga sini harus 1,57 derajat. KV nomor B1 3A 3B selesai. Jelas ya. Kemudian lanjut ke nomor 4. Sebuah 3 pas untuk Y dikonekkan dengan sebuah yaitu Y connected, artinya dia koneksinya secara Y. Kemudian 75 MVA 27 kV dengan motor atau dengan generator sinkronus ya, dengan reaktansnya adalah 9,0 ohm per pasnya. Using rate MVA dan voltage S base ya, value, jadi value-nya adalah S sama voltage, determine the unit resistance dan refer the per units. Ini ketika mencari PU yang baru. Sekarang yang A dulu ya, 4A. Dasarnya nomor 4A kita diminta mencari impedance yang pertama atau reaktans dalam bentuk PU. Mencari reaktans maka kita harus tahu ZB-nya dulu ya. ZB itu kita tahu rumusnya KVB dikuadratkan dibagi MVAB atau MV basis. KVB-nya kita tahu 27 ya. 27 dikuadratkan dibagi MVAB. MVA-nya adalah 75. Sehingga ZB-nya berapa? 9,72 ohm. Nah, ini kita kunci di situ. Nah, selanjutnya kita disuruh cari X-nya. Ini yang masih yang pertama ya. Terus cari X sebagai reaktans dalam PU sama dengan reaktan aktual per reaktan base-nya. Ini reaktan aktualnya yaitu 9, ini reaktan base-nya ya. Reaktan ini adalah ini 9,0 dibagi reaktan base-nya yaitu 9,72. Sehingga didapatkan reaktan dalam PU 0,926 satuannya P. Nah, kemudian yang kedua, nomor 4 yang kedua, mencari base yang baru atau mencari PU yang baru. Nah, ini namanya change base ya. Change base. Yang kedua, kita tahu bahwa untuk mencari sesuatu yang baru, misal kita disuruh mencari X PU, alhamdulillah, X PU yang new itu sama dengan X new S new per S old apa
dikalikan V old per V new dikuadratkan. Nah, ini kita kunci persamaan ini, sehingga kita tinggal masukkan saja. Sehingga ini akan menjadi XPU new-nya XPU new sama dengan X new-nya berapa? XPU-nya adalah 0,926 yang ini. Yang ini ya. Itu 0,926 kalikan S new-nya yang ini 100 dibagi S old-nya yang atas tadi 75. Kemudian dikalikan V old-nya yang 27 tadi di atas 27, V new-nya yang ini 30. Kemudian dikuadratkan. Nah, dihitung-hitung maka akan ketemu XPU new itu adalah 1 PU, 1 per unit. Nah, clear ya, jelas sekali. Ini adalah persamaan yang digunakan. Kemudian nomor 4 selesai. Nah, selanjutnya adalah nomor 5. Kita disuruh menggambar sebuah diagram impedance pada sebuah electric power system ya. Ini ada diagram segarisnya ya, terdiri dari 2 buah generator G1 dan G2, 2 buah transformator T1 dan T2, kemudian line atau transmisi, kemudian masuk ke beban. Ada 2 bus di situ, bus 1 dan bus 2. Kemudian ini adalah speknya per unit dengan base-nya adalah 100 MVA. Nah, selanjutnya kita diminta memilih 20 kV sebagai voltage base. Jadi ini S base-nya, ini adalah VB-nya untuk di generator. Ini clue-clue yang kita berikan kemarin ya. Clear sekali, kita harus cari V-base-nya, kemudian kita cari V-base di sisi HV dan LV pada transformator, kemudian kita cari reaktan dan generator dan transformator dalam PU, cari reaktan line dalam PU, cari impedance dalam PU, kemudian baru digambarkan. Mari kita kerjakan bersama-sama. Gambarnya seperti ini. Tidak saya ulang lagi. G1 ini tinggal dimasukkan saja parameter ini ke sini gitu ya. Sehingga yang perlu kita tahu pertama adalah kita harus mencari V base pada sisi HV untuk transformator T1. Ya, kita cari dulu. Kalau S base ya, itu berlaku untuk semua subsistem. Dari sini sampai dari sini sampai sini itu S base-nya sama. Cuma kalau V base itu tergantung perbandingan pada trafo ya, tergantung perbandingan pada trafo. Nah, sehingga kita perlu mencari base ya, V base pada sisi hex voltage-nya.
yaitu kita kenal, misal kita sebut sebagai VB1. Itu rumusnya adalah dengan LV dikalikan HV per LV. Nah, itu sama dengan LV-nya tadi di soal sebutkan 20 ya. Kemudian HV-nya 200 per 20 LV-nya. Sehingga VB1 sama dengan 200 kV. Kemudian mencari VB2 ya, pada T2 dengan VB2-nya adalah 200 kV di sisi HV, kita cari yang sisi LV-nya. Ya, persamaannya menjadi HV ya, kalikan LV per HV sama dengan 200 kalikan 20 per 200 sama dengan 20 kV. Nah, kita VB untuk trafo sudah. Kemudian kita cari apa? Kita cari X atau reaktan pada masing-masing komponen. Pada G1 atau pada G1 atau generator 1, X sama dengan 0,09 itu dari ini 0,09 ya, 9%, sehingga X out-nya adalah 9%, itu adalah 0,09 dikalikan S-nya tadi disebutkan 100 ya, dibagi S-out. S-out-nya tertera di sini ya. Nah, ini di sini kan itu dia 90 derajat, 190 MPa. Sehingga di sini diisi dengan 90 ya. 90. Kita hitung, coret, maka ketemu 0,10 PU. G1 sudah, kemudian dengan cara yang sama adalah T1 ya, trafo, X-nya sama dengan 0,16 100 per 80 sama dengan 0,20 PU. Kemudian selanjutnya T2, X-nya sama dengan 0,20 ya, dikalikan yang baru dibagi yang lama. Yang lama berarti 80. Ini 100 ya. Sama dengan 0,25 PU. T2 sudah, itu tinggal di G2 atau di generator 2. G2 ya sama dengan di G2, X-nya sama dengan 0,09 100 dibagi 90 sama dengan ini di G2 dikalikan lagi pakai rumus yang atas tadi ya, 18 per 20 kuadrat ya, sama dengan 0,081 PU. Nah, itu pada G2 ya. Nah, dari situ kita bisa menentukan impedance pada saluran transmisi ya. Saluran transmisi nilainya adalah ZBL atau transmisi, yaitu P-base-nya yaitu 200 kuadrat per
100 sama dengan 400 ohm. Ini pada transmisi. Kemudian bisa mencari per unit line resistance. Resistance per unit pada line itu besarnya adalah X sama dengan 120 per 400, sehingga nilainya adalah 0,30 PU. Kemudian kita perlu menentukan impedansi beban. Impedansi beban nilainya adalah ZL sama dengan V line to line dikuadratkan dibagi SL 3 pas. Sehingga nilainya adalah valensinya 200 dikuadratkan dibagi S-nya tadi adalah 48 min J64. Sehingga ZL-nya ditemukan nilainya adalah 300 ditambah J400 ohm. Nah, ZL sudah, yaitu sekarang adalah load impedance. Kalau ZL itu line, kalau load impedance dalam bentuk ZL ini belum dalam bentuk PU ya. Sekarang kita ingin konversi ke dalam PU. ZL dalam bentuk PU sama dengan ini ZL aktual ya, 300 plus J400 dibagi Z base nya yaitu 400, sehingga ketemu 0,75 ditambah J 1,0 PU ya. Sampai sini clear ya. Nah, Z-nya sudah, sekarang kita tinggal menggambar rangkaian ekivalensi sebagai diagram impedans. Saja kita gambarnya berdasarkan soal ya. Nah, dengan gambar ini, dengan gambar garisnya akan digambar. Ya, kita gambar saja. Kita punya G1 dimana dia memiliki reference G1 dan masuk ke sana, masuk ke jalur transmisi ya. Dan disitu ada bus ban namanya, dan nilainya adalah 0,75 ditambah J 1,0. Masuk ke sana, dan ini indukansi ada reakansi atau induktor, ini juga ada reakansi, dan masuk ke G2 di sini. Nilainya kita masukin saja di 0,2 dan J 0,3 dan J 0,25. Nilainya adalah J 0,81. Ini ya benar. Sini ada J 0,1. Nah, itu adalah gambar di rangkaian ekivalensinya. Bang ya, 5 sudah selesai. 1, 2, 3, 4, 5 sudah selesai. Oke. Harapannya dapat dipelajari. Ya, kita akhiri contoh pembahasan soal. Jadi ada beberapa tugas di materi selanjutnya tadi ya, terkait dengan latihan soal. Semoga sukses belajar, sukses. Jika ada pertanyaan silakan bisa via grup WA analisis sistem tenaga. Oke, terima kasih, sekian.